Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriansyah Syafri Ansika Sultan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Indonesia kelas 10. Nah, kita akan mulai dari bab 1, yakni pengantar ilmu sejarah. Nah, pada bagian A, kita akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu sejarah. Nah, saya ingin bertanya, sejarah itu diambil dari bahasa apa? Serta apa katanya? Yep, jadi sejarah itu diambil dari bahasa Arab syajaratun, yang artinya pohon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa pohon yang dipilih sebagai asal dari kata sejarah? Nah, seperti pohon, sejarah pada setiap sebagai simbol kehidupan pohon dari akar peristiwanya saling berkaitan dan hingga daunnya saling berkaitan, mengaruhi masa-masa yang akan datang. Nah, definisi sejarah juga merujuk pada silsilah, seperti halnya silsilah keluarga. Nah, inilah dia beberapa definisi sejarah menurut sejarawan. Yang pertama yakni seorang dari Yunani yang bernama Herodotus. Beliau berkata, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkari yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Maksud di sini bila mana gerakan melingkar itu berada di atas, maka manusia sedang jaya-jayanya. Dan apabila berada di bawah, maka manusia berada dalam masa yang kelam atau masa yang susah. Nah, kemudian menurut R.J. Collingwood, sejarah adalah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang dilakukan manusia pada masa lampau. Jadi seperti mempelajari tentang masa lampau, apa-apa saja yang dilakukan manusia, apa-apa saja yang terjadi. Kemudian untuk Sartono Kartodiro, beliau adalah seorang ahli sejarawan dari Indonesia. Beliau berkata, sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Nah, kemudian menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Nah, manfaat belajar sejarah itu ada empat. Yang pertama, edukatif. Edukatif itu yakni sejarah dapat mengajarkan hal yang baik dan buruk kepada generasi muda. Dan kemudian inspiratif. Inspiratif ini di mana sejarah dapat meningkatkan semangat ataupun mendorong semangat generasi muda untuk terus maju. Dan kemudian manfaat rekreatif. Nah, manfaat rekreatif ini mempelajari sejarah juga dapat memberikan kesenangan seperti sedang berekreasi secara mandiri. Kemudian manfaat instruktif. Guna instruktif sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh manusia yang membuat pergerakan besar dalam sejarah. Yakni ada Gandhi, ada Adolf Hitler, ada Soekarno, dan ada Thomas Alva Edison. Nah, kenapa kita menunjukkan mereka? Ini ada hubungannya dengan materi di slide selanjutnya. Konsep manusia, ruang, dan waktu. Nah, setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, kita coba ambil contoh seperti gambar yang ada di bawah. Peristiwa sejarahnya itu ini pada masa Perang Dunia Pertama.
Konsep manusianya yakni para tentara yang sedang terlibat. Kemudian ruangnya yakni medan perang dan di sekitaran Farid. Dan kemudian waktunya yakni Perang Dunia I. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di slide selanjutnya. Tiga unsur penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep manusianya yakni Soekarno dan Hatta. Konsep ruangnya yakni Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian waktunya yakni 17 Agustus 1945. Kemudian ini 4 konsep waktu dalam sejarah. Kita akan membahasnya satu persatu mulai dari konsep perkembangan. Konsep perkembangan suatu keadaan masyarakat yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Seperti contoh pada gambar, yakni pada zaman Paleolitikum, masyarakat cenderung menggunakan batu yang kasar sebagai papak, dan kemudian berkembang mulai agak halus, dan kemudian berkembang menjadi sangat halus. Kemudian konsep kesinambungan, di mana suatu kondisi ini terkadang tidak melahirkan suatu kondisi yang baru, tetapi menjaga kondisi yang lama karena dianggap baik oleh masyarakat sekitar. Konsep pengulangan yakni terjadinya suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu, seperti contoh pemilihan presiden. Kemudian perubahan, biasanya perubahan ini dipicu oleh bencana alam ataupun manusia. Semisal bencana alam yakni meletusnya Gunung Krakatau, semisalnya manusia yakni perang dunia. Nah, kita di sini juga akan mempelajari tentang berpikir diakronis dalam sejarah. Nah, diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia artinya melintas dan kronos artinya waktu. Maksud di sini yakni diakronis itu ialah berpikir melebar dalam waktu, menyempit dalam ruang. Nah, konsep kronologi ini adalah yang membantu kita untuk berpikir diakronik. Apa itu kronologi? Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos artinya waktu dan logos artinya uraian atau ilmu. Sehingga dapat dikatakan kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya agar terhindar dari anakronisme. Nah, anakronisme itu ialah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah yang lain. Berikut contoh kita tentang kronologi membuat kita berpikir diakronik. Yakni pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang dibom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Hiroshima. Kemudian lanjut bom atom susulan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, karena berita Jepang menyerah kepada sekutu ini telah sampai ke telinga para pemuda, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda menculik Soekarno serta Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Akhirnya proklamasi kemerdekaan dilakukan dan menjadi peristiwa paling bersejarah dalam sejarah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Konsep periodisasi. Konsep periodisasi ini diperlukan agar dapat menganalisis secara menyeluruh suatu peristiwa dalam berbagai aspek, mengelompokkan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu. Inilah dia contoh dari konsep periodisasi sejarah Indonesia, dimulai dari masa prasejarah, masa Islam, masa kedudukan Jepang, masa Orde Lama, masa Reformasi, masa Hindu-Buddha, masa kolonialisme Barat, masa revolusi, masa Orde Baru.
Ini adalah salah. Susunannya itu masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, kemudian masa reformasi. Berpikir sinkronik. Nah, ini berkebalikan dengan berpikir diakronik, di mana dalam berpikir sinkronik kita melebar dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Jadi kita selayaknya fokus menjelaskan apa-apa saja yang terjadi bagi peristiwa-peristiwa apa saja yang ada pada dalam satu waktu. Ciri-ciri sinkronik yakni pertama mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, menitikberatkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter, bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian lebih sempit dari diakronik, kajiannya sistematis, sifat kajian mendalam. Nah, inilah dia contoh dari diakronik serta sinkronik. Yang mana pada karya ilmu sosial itu menjelaskan sinkronik karena menjelaskan kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Dan kemudian untuk berpikir diakronik yakni hanya penulisan sejarah masyarakat pada masa itu. Kita lanjut ke bagian B, yakni penelitian sejarah, penulisan sejarah atau historiografi, dan keterkaitan sejarah dengan teori sosial. Nah, setiap peneliti sejarah menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah untuk menghasilkan gambaran yang benar tentang suatu peristiwa. Langkah-langkah penelitian sejarah yakni pemilihan topik. Pastinya ini adalah langkah paling pertama. Kemudian heuristik, yakni pengumpulan informasi. Lalu kritik, yakni pembagian data-data yang telah ditumpulkan. Kemudian interpretasi, yakni mengambil kesimpulan. Kemudian historiografi, mulai penulisan. Sumber sejarah berdasarkan dibagi menjadi dua sifat, yakni berdasarkan sifat atau kedudukannya, kemudian berdasarkan bentuknya. Kita akan bahas satu-satu. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yakni sumber primer serta sumber sekunder. Yang dimana sumber primer itu ialah sumber yang kuat. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikatakan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Jadi seperti para penggerak tokoh kemerdekaan itu apabila hidup dan diwawancarai, itulah dia sumber primer. Nah, ada juga primer yang kurang kuat, yakni contoh sumber sejaman adalah koran-koran pada masa dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Sumber sekunder, sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Nah, kita lanjut ke sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yakni bentuk tulisan, bentuk lisan, serta bentuk benda. Sumber tulisan adalah sumber tulisan yang ada dalamnya terdapat informasi sejarah. Contoh buku Nusa Jawa Silang Budaya jilid 1-3. Kemudian naskah, contohnya catatan harian Putri-Goa, contohnya prasasti Tiaruteun. Kemudian arsip, yakni contohnya verslag. Kemudian koran, contohnya koran Jahajah 24 Juli 1944. Sumber lisan adalah keterangan lisan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Sumber benda, selayaknya sebuah artefak atau fosil yang didapat dan kemudian dipelajari.